Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah dalam sebuah keheningan yang sering terlewatkan, ada satu pertanyaan yang diam-diam menggema di dalam hati? Mengapa semakin berusaha menjadi baik, justru terasa semakin lelah? Mengapa sudah membantu banyak orang, namun hidup terasa semakin sempit, seakan rezeki menjauh tanpa sebab yang jelas? Padahal, dalam sebuah ketentuan diterangkan bahwa ketika kita selalu berbuat baik, maka rezeki akan dilapangkan. Dari situ ada rasa yang sulit dijelaskan, antara ingin tetap berbuat baik dan kelelahan yang perlahan menggerus batin. Banyak langkah telah diambil dengan niat yang terlihat mulia. Menolong, mengalah, memahami, bahkan mendahulukan orang lain di atas diri sendiri. Semua itu tampak seperti kebaikan yang tidak diragukan. Namun di dalam tasawuf, sebagaimana yang sering disingkap oleh Jalaluddin Rumi, tidak semua yang tampak baik berasal dari kedalaman hati yang jernih. Ada kebaikan yang hanya berhenti di permukaan, dan ada kebaikan yang lahir dari kesadaran yang benar-benar hidup. Pada titik inilah sebuah kesadaran mulai terbuka, bahwa mungkin selama ini yang disebut sebagai kebaikan belum tentu merupakan kebaikan yang sejati. Bisa jadi ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap tersebut, sesuatu yang tidak disadari namun perlahan memengaruhi arah hidup dan aliran rezeki. Karena dalam pandangan sufi, rezeki bukan hanya tentang usaha lahir, tetapi tentang keadaan hati yang menjadi tempat mengalirnya keberkahan. Ada kebaikan yang mendekatkan rezeki, yaitu kebaikan yang lahir dari hati yang jujur, ringan, dan tidak mengharap balasan. Kebaikan seperti ini tidak melelahkan karena tidak dipaksakan. Ia mengalir sebagaimana air yang menemukan jalannya sendiri. Namun ada pula kebaikan yang justru menjauhkan rezeki, yaitu kebaikan yang dipenuhi tekanan, harapan tersembunyi, dan keinginan untuk terlihat benar di mata manusia. Ketika hati memberi dalam keadaan terpaksa, sesungguhnya yang diberikan bukanlah ketulusan, melainkan beban yang dipindahkan. Ketika menolong disertai harapan untuk dihargai, maka di saat itulah kebaikan mulai kehilangan cahayanya. Dalam keadaan seperti ini, kelelahan bukan datang dari banyaknya memberi, tetapi dari ketidaksesuaian antara hati dan tindakan. Rumi pernah mengisyaratkan bahwa apa yang berasal dari ketidaktulusan tidak akan sampai pada tujuan yang hakiki. Sebab Allah tidak melihat bentuk luar dari sebuah perbuatan, melainkan kedalaman niat yang menyertainya. Maka tidak heran jika ada orang yang terlihat sederhana, namun hidupnya penuh keberkahan, sementara yang lain tampak selalu memberi, namun batinnya terasa kosong dan hidupnya terasa berat. Disinilah pentingnya berhenti sejenak untuk merenung, bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk melihat lebih dalam. Apa yang selama ini disebut sebagai kebaikan, apakah benar-benar lahir dari keikhlasan atau hanya bentuk lain dari keinginan untuk diterima, dihargai, dan diakui? Karena seringkali, ego tidak datang dalam bentuk kesombongan yang kasar, tetapi dalam kebaikan yang terlihat halus. Ketika kesadaran ini mulai hadir, maka perlahan arah hidup pun akan berubah. Bukan lagi sekadar berusaha menjadi baik di mata manusia, tetapi mulai belajar menjadi jujur di hadapan Allah. Dari sinilah pintu rezeki yang selama ini terasa sempit, perlahan mulai terbuka kembali, bukan karena usaha yang bertambah, tetapi karena hati yang mulai kembali pada kesejatiannya. Dalam perjalanan hidup, ada satu lapisan yang sering tidak disadari. Sebuah sikap yang terlihat lembut di luar, namun menyimpan sesuatu yang berbeda di dalam. Banyak kebaikan yang dilakukan bukan karena hati benar-benar ingin memberi, tetapi karena ada dorongan lain yang lebih tersembunyi. Ada kebaikan yang lahir dari rasa takut, takut dibenci, takut ditinggalkan, takut dianggap tidak peduli. Akhirnya, setiap permintaan diiyakan, setiap ajakan diterima, meskipun hati sebenarnya menolak. Senyuman tetap diberikan, kata iya terus diucapkan, tetapi di dalam diri ada sesuatu yang perlahan terasa sesak. Bukan karena terlalu banyak memberi, tetapi karena memberi dalam keadaan terpaksa. Ada juga kebaikan yang tumbuh dari keinginan untuk terlihat baik. Ingin dipandang sebagai pribadi yang tulus, sabar, dan selalu ada untuk orang lain. Tanpa disadari, hidup mulai diarahkan oleh penilaian manusia.
Setiap tindakan menjadi seperti panggung di mana citra diri dijaga dengan sangat hati-hati. Kebaikan tidak lagi murni sebagai ibadah, tetapi berubah menjadi cara untuk mendapatkan pengakuan. Di sisi lain, ada kebaikan yang muncul hanya karena tidak enak hati, sulit untuk menolak, meskipun keadaan tidak memungkinkan, merasa bersalah jika tidak membantu, walaupun diri sendiri sedang kelelahan. Akhirnya, diri sendiri terus dikorbankan, bukan karena keikhlasan, tetapi karena ketidakmampuan untuk jujur pada batas diri. Dalam pandangan tasawuf, keadaan ini bukanlah ketulusan yang sejati. Ini adalah bentuk lain dari ego yang sangat halus. Ia tidak datang dengan kesombongan yang terlihat jelas, tetapi bersembunyi di balik sikap yang tampak baik. Ia tidak berkata, ingin dipuji, tetapi diam-diam mengharapkannya. Ia tidak mengaku ingin dihargai, tetapi merasa kecewa ketika tidak mendapatkannya. Sebagaimana yang sering disingkap oleh Jalaluddin Rumi, ego tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasar. Ia bisa tampil sangat lembut, bahkan terlihat seperti kebaikan. Ia bisa membuat seseorang terus memberi, namun dengan hati yang perlahan menjadi berat. Ia bisa membuat seseorang tampak sabar, padahal di dalamnya penuh dengan kelelahan yang tidak pernah diungkapkan. Inilah mengapa tidak semua kebaikan membawa ketenangan. Karena kebaikan yang lahir dari ego tidak pernah benar-benar memberi kedamaian. Ia hanya menciptakan lingkaran kelelahan yang terus berulang. Semakin dijalani, semakin terasa berat karena hati dipaksa untuk menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak selaras dengan dirinya. Ketika seseorang terus hidup dalam pola seperti ini, perlahan hubungan dengan diri sendiri mulai menjauh. Tidak lagi tahu mana yang benar-benar ingin dilakukan dan mana yang hanya dilakukan demi memenuhi harapan orang lain. Hati menjadi asing bagi dirinya sendiri karena terlalu lama mengikuti arah dari luar, bukan dari dalam. Di titik inilah sebuah kesadaran menjadi sangat penting, bahwa tidak semua yang terlihat baik benar-benar berasal dari ketulusan. Bahwa ada kebaikan yang justru menjadi topeng, menutupi kejujuran hati yang sebenarnya ingin berbicara. Dan selama topeng itu masih dipertahankan, kelelahan akan terus menjadi bagian dari perjalanan, tanpa pernah menemukan kelegaan yang sejati. Maka memahami hal ini bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk mulai melihat dengan lebih jernih. Bahwa kebaikan yang sejati tidak memaksa, tidak melelahkan, dan tidak membuat hati kehilangan arah. Ia lahir dari kejujuran, bukan dari ketakutan. Ia tumbuh dari kesadaran, bukan dari kebutuhan untuk terlihat sempurna di mata manusia. Ketika lapisan demi lapisan mulai disingkap, terlihat bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sikap baik. Di balik banyak perbuatan yang tampak mulia, tersimpan keinginan yang sangat halus. Keinginan untuk dihargai, untuk diingat, untuk diakui sebagai seseorang yang berarti dalam hidup orang lain. Memberi, namun di dalam hati ada harapan agar kebaikan itu diperhatikan. Menolong, tetapi diam-diam ingin agar jasa itu tidak dilupakan. Bahkan ketika tidak diucapkan, ada rasa yang menunggu balasan, entah dalam bentuk ucapan terima kasih, perhatian, atau perlakuan yang lebih baik di kemudian hari. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, hati mulai terasa berat, muncul kekecewaan yang sulit dijelaskan. Disinilah tasawuf mengajarkan tentang sesuatu yang sangat halus, yaitu riya dan ujub. Riya bukan hanya tentang pamer yang terlihat jelas, tetapi juga tentang keinginan untuk dilihat dalam bentuk yang paling tersembunyi. Ujub bukan hanya tentang kesombongan yang terang-terangan, tetapi juga tentang rasa bangga dalam diam terhadap kebaikan yang dilakukan. Dalam bentuk modern, riya bisa hadir tanpa disadari. Bukan lagi sekadar memperlihatkan amal secara nyata, tetapi merasa ingin diakui sebagai orang yang selalu ada untuk orang lain. Ujub pun bisa muncul dalam bentuk yang sangat halus, seperti merasa bahwa diri telah lebih banyak berbuat dibandingkan orang lain, meskipun tidak pernah diucapkan. Sebagaimana yang sering diisyaratkan oleh Jalaluddin Rumi, apa yang dilakukan dengan membawa aku di dalamnya tidak akan pernah benar-benar sampai pada keikhlasan. Selama masih ada keinginan untuk dilihat, maka yang memberi bukanlah hati yang murni, melainkan ego yang sedang mencari tempat untuk diakui. Hati yang masih ingin terlihat sesungguhnya belum benar-benar memberi.
Ia masih menimbang, masih menghitung, masih menunggu. Kebaikan yang seperti ini tidak mengalir, tetapi tertahan di dalam diri. Ia tidak menjadi cahaya yang ringan, melainkan menjadi beban yang perlahan menumpuk. Dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi sangat terasa di dalam batin. Energi menjadi berat, langkah terasa lebih sulit, dan kehidupan seakan tidak bergerak dengan lapang. Rezeki yang seharusnya mengalir terasa tersendat tanpa sebab yang jelas. Bukan karena kurang usaha, tetapi karena hati tidak berada dalam keadaan yang selaras. Dalam pandangan Sufi, rezeki bukan hanya soal apa yang datang dari luar, tetapi juga tentang apa yang terbuka dari dalam. Ketika hati dipenuhi oleh keinginan untuk diakui, maka ruang untuk menerima menjadi sempit. Bukan karena Allah menahan, tetapi karena diri sendiri yang tanpa sadar menutup alirannya. Maka memahami hal ini adalah langkah untuk kembali melihat ke dalam. Bukan untuk menghapus kebaikan, tetapi untuk membersihkan apa yang tersembunyi di baliknya. Agar setiap pemberian tidak lagi membawa beban, tidak lagi membawa harapan tersembunyi, dan tidak lagi menjadi jalan bagi ego untuk tumbuh dalam diam. Ketika hati mulai terbebas dari keinginan untuk dilihat, disitulah kebaikan menemukan bentuknya yang paling murni. Dan dari situlah, sesuatu yang sebelumnya terasa tertutup, perlahan mulai terbuka kembali dengan cara yang tidak pernah disangka. Ketika kebaikan tidak lagi lahir dari kejujuran hati, disitulah sesuatu mulai berubah secara perlahan. Bukan pada tindakan luarnya, tetapi pada keadaan batin yang menyertainya. Dari luar tetap terlihat memberi, tetap terlihat peduli, namun di dalamnya ada ketidaksesuaian yang terus berlangsung. Hati mengatakan lelah, tetapi diri memaksa untuk tetap terlihat baik. Tidak jujur pada diri sendiri adalah awal dari tertutupnya aliran yang seharusnya mengalir. Ketika hati sebenarnya ingin beristirahat, namun tetap memaksakan diri untuk membantu. Ketika batin ingin berkata cukup, namun lisan terus mengatakan sanggup. Dalam keadaan seperti ini, kebaikan bukan lagi menjadi cahaya, tetapi menjadi tekanan yang perlahan menguras energi dari dalam. Memaksa diri untuk terlihat baik hanya akan menjauhkan diri dari kesejatian. Karena yang dijaga bukan lagi hubungan dengan Allah, tetapi citra di hadapan manusia. Setiap tindakan menjadi seperti beban yang harus dipertahankan, bukan sebagai bentuk keikhlasan yang mengalir. Semakin sering dilakukan, semakin terasa berat, karena hati dipaksa untuk berjalan di arah yang tidak sesuai dengan keadaannya. Memberi dalam keadaan batin yang kosong tidak akan pernah menghadirkan ketenangan. Yang tersisa hanyalah rasa lelah yang terus berulang, seperti seseorang yang terus menuangkan sesuatu, padahal di dalam dirinya sendiri tidak ada lagi yang tersisa, bukan karena tidak ingin memberi, tetapi karena sudah terlalu lama mengabaikan kebutuhan batin sendiri. Ibarat sebuah gelas yang kosong, lalu dipaksa untuk terus menuang. Tidak ada yang benar-benar diberikan, selain sisa-sisa yang membuat diri semakin kering. Dan setiap kali memberi dalam keadaan seperti ini, bukan kelapangan yang dirasakan, tetapi kelelahan yang semakin dalam. Inilah yang sering tidak disadari, bahwa bukan kebaikannya yang salah, tetapi keadaan hati saat melakukannya. Dalam pandangan tasawuf, rezeki bukan hanya tentang hasil dari usaha lahir. Rezeki mengalir pada hati yang jujur, yang selaras antara apa yang dirasakan dan apa yang dilakukan. Ketika hati jernih, tidak memaksakan diri, dan tidak berpura-pura, disitulah keberkahan menemukan jalannya. Bukan karena banyaknya yang diberikan, tetapi karena kemurnian yang menyertainya. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Jalaluddin Rumi, apa yang berasal dari kepura-puraan tidak akan pernah benar-benar sampai. Karena yang sampai bukanlah bentuk perbuatannya, tetapi keadaan hati di baliknya. Ketika hati masih terikat pada citra dan harapan, maka aliran itu menjadi terhalang tanpa disadari. Maka kunci dari semua ini bukan berhenti berbuat baik, tetapi kembali pada kejujuran. Memberi ketika hati mampu, menahan ketika memang perlu. Tidak memaksakan diri untuk menjadi sesuatu yang bukan bagian dari kesejatian diri.
Karena ketika hati kembali jujur, disitulah pintu-pintu yang sebelumnya terasa tertutup mulai terbuka kembali, membawa ketenangan yang selama ini dicari. Perlahan, dari semua yang telah disadari, muncul sebuah titik balik yang sangat halus namun menentukan arah hidup. Bukan lagi tentang berusaha menjadi baik dalam pandangan manusia, tetapi mulai bergeser menuju ketulusan yang lahir dari dalam hati. Sebuah perubahan yang tidak selalu terlihat dari luar, namun sangat terasa di dalam batin. Kunci dari perubahan ini adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Mengakui apa yang sebenarnya dirasakan tanpa menutupinya dengan alasan kebaikan. Ketika hati lelah, diakui sebagai lelah. Ketika tidak mampu, diakui sebagai tidak mampu. Kejujuran seperti ini bukan kelemahan, tetapi justru pintu awal menuju ketenangan yang selama ini tertunda. Tidak semua harus diiyakan, tidak semua permintaan harus dipenuhi. Ada saat di mana berkata tidak menjadi bentuk penjagaan terhadap diri agar tidak terus kehilangan arah. Selama ini, banyak kebaikan dilakukan dengan mengorbankan diri sendiri, hingga akhirnya hati menjadi kosong. Padahal, dalam kesadaran yang lebih dalam, menjaga keseimbangan diri adalah bagian dari amanah yang tidak boleh diabaikan. Menolak dengan tenang adalah bagian dari kesadaran. Bukan penolakan yang disertai amarah, tetapi penolakan yang lahir dari kejernihan. Tidak ada rasa bersalah, karena yang dijaga bukan ego, melainkan kejujuran hati. Dalam keadaan seperti ini, setiap tindakan menjadi lebih ringan, karena tidak lagi dipenuhi oleh tekanan untuk selalu terlihat baik. Dalam tasawuf, yang dilihat oleh Allah bukanlah citra yang ditampilkan, tetapi keadaan hati yang sebenarnya. Seberapa jujur niat yang tersembunyi di balik setiap perbuatan, seberapa bersih hati dari keinginan untuk diakui. Karena kebaikan yang sejati tidak membutuhkan saksi manusia, ia cukup menjadi terang dalam pandangannya. Sebagaimana tersirat dalam untaian hikmah Jalaluddin Rumi dalam Masnawi, jual kepintaranmu dan belilah kebingungan. Kepintaran hanya melahirkan prasangka, sedangkan kebingungan membuka jalan menuju kebenaran. Dalam makna yang lebih dalam, apa yang selama ini dianggap sebagai kebaikan yang benar, terkadang justru menutup jalan menuju ketulusan. Karena terlalu yakin dengan citra diri hingga lupa untuk kembali melihat ke dalam. Sementara kebingungan, kejujuran, dan kerendahan hati justru membuka ruang bagi cahaya untuk masuk. Ketika pergeseran ini mulai terjadi, sesuatu dalam diri akan terasa berbeda. Beban yang selama ini dipikul perlahan terlepas. Tidak lagi merasa harus memenuhi semua harapan. Tidak lagi memaksakan diri untuk selalu menjadi sosok yang diinginkan orang lain. Hati menjadi lebih ringan karena berjalan sesuai dengan kebenarannya sendiri. Dari sinilah kedamaian mulai tumbuh, bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara memandang dan menjalani berubah. Tidak lagi hidup untuk terlihat baik, tetapi hidup dalam ketulusan yang tidak membutuhkan pengakuan. Dan dalam ketulusan itulah, kehidupan terasa lebih lapang, lebih tenang, dan lebih selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan pada akhirnya, semua kembali pada satu titik yang paling dalam. Bukan pada seberapa banyak kebaikan yang telah dilakukan, bukan pada seberapa sering membantu orang lain, tetapi pada apa yang tersembunyi di balik setiap perbuatan itu. Karena dalam pandangan yang lebih hakiki, yang dinilai bukanlah bentuk luar, melainkan niat yang hidup di dalam hati. Masalahnya bukan pada kebaikan itu sendiri. Kebaikan tetaplah sesuatu yang mulia, namun yang sering luput adalah niat yang menyertainya. Ketika kebaikan dibangun di atas keinginan untuk dilihat, dihargai, atau diakui, maka disitulah ia kehilangan arah. Tetapi ketika kebaikan lahir dari ketulusan, tanpa beban, tanpa harapan tersembunyi, maka disitulah ia menjadi cahaya yang benar-benar hidup. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Jalaluddin Rumi, apa yang datang dari hati yang bersih akan kembali dengan cara yang tidak pernah disangka. Bukan karena mengejar, tetapi karena selaras. Bukan karena memaksa, tetapi karena mengalir sesuai dengan kehendak Allah. Maka berhenti sejenak dari keinginan untuk selalu terlihat baik di mata manusia. Lepaskan perlahan beban untuk memenuhi semua harapan. Tidak perlu menjadi sempurna di hadapan siapapun.
Cukup kembali pada satu hal yang paling sederhana, yaitu menjadi tulus karena Allah. Mulailah memberi ketika hati lapang. Mulailah menolong tanpa membawa keinginan untuk diingat. Dan ketika tidak mampu, izinkan diri untuk jujur tanpa rasa bersalah. Karena dalam kejujuran itulah jalan menuju ketenangan dan keberkahan akan terbuka dengan sendirinya. Jika di dalam hati pernah ada rasa lelah karena terlalu lama menjadi baik dengan cara yang salah, maka ini saatnya untuk kembali. Kembali pada niat yang sejati, kembali pada ketulusan yang tidak dibuat-buat, kembali pada hubungan yang lebih jernih dengan Allah. Dan sebagai langkah awal dari kesadaran ini, silahkan tulis di kolom komentar, "Aku siap menerima rezeki besar." Bukan sekadar kata-kata, tetapi sebagai doa, sebagai niat, dan sebagai bentuk kesiapan hati untuk menerima apa yang telah Allah siapkan. Semoga setiap langkah yang diambil setelah ini tidak lagi dipenuhi beban, tetapi dipenuhi ketenangan. Semoga setiap kebaikan yang dilakukan menjadi jalan yang benar-benar mendekatkan, bukan menjauhkan. Dan semoga hati selalu dijaga dalam ketulusan hingga pada akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini dicari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.